172. Tidur di kamar terpisah. Chris adalah pria yang sangat chauvinistik yang peduli dengan harga diri pria. Setelah mengetahui bahwa tunangannya benar-benar berbagi kamar yang sama dengan pria lain di rumah sakit selama semalam, dia menjadi marah. Di sisi lain, Lauren buru-buru berdiri untuk menjelaskan, Chris, kamu butuh bukti konkret sebelum bicara. Kamu sama sekali tidak tahu apa-apa. Siapa kamu yang bisa mengatakan itu padaku dan Jordan? Jordan pun sangat tidak senang dan mereka bertiga tengah sarapan dengan gembira, tetapi kedatangan Chris mengganggu suasana. Jordan meletakkan peralatan makannya dan berkata kepada Chris, jika kamu suka menjadi suami yang diselingkuhi, aku bisa membuatkannya untukmu. Kamu mau aku melakukannya? Anda. Chris sangat marah hingga menggertakkan giginya sambil berpikir bahwa Jordan benar-benar berlidah tajam. Baik dalam hal berkelahi maupun berdebat, Chris bukanlah tandingannya. Karena tidak ingin mereka terus berdebat, Lauren menyela, Chris, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Chris mendengus dingin dan berkata, aku juga punya sesuatu untuk dikatakan kepadamu. Lauren berkata, ayo pergi ke kamarku untuk bicara. Melihat ekspresi marah Chris, Jordan khawatir Chris akan melakukan kekerasan fisik terhadap Lauren, jadi dia memanggilnya, Lauren, telepon aku jika terjadi apa-apa. Baiklah. Lauren tersenyum pada Jordan sambil mengangguk. Setelah itu, Jordan dan Chris saling berpandangan dengan tatapan mata yang sama-sama penuh kebencian. Sesampainya di kamar tidur Lauren, Chris langsung terpesona oleh aroma yang memikat di kamar tidur dan aroma tubuh Lauren. Melihat Lauren yang cantik, nada bicara Chris menjadi lebih lembut, dan dia berkata, Lauren, ayo kita tinggal bersama. Apa? Lauren terkejut karena Chris meminta untuk hidup bersama dengannya sebelum menikah. Chris berkata, tinggal beberapa hari lagi menuju tanggal 1 April. Aku harap kita bisa tinggal bersama lebih awal, jadi kalau kamu atau Chloe jatuh sakit, aku bisa langsung mengirim kalian ke rumah sakit. Aku tidak ingin kejadian semalam terulang lagi. Kalau sampai ketahuan, bagaimana aku bisa tetap tegak berdiri? Lauren menundukkan kepalanya dan berkata, sebenarnya, itu juga yang ingin aku bicarakan padamu. Chris bertanya dengan heran, apakah kamu juga berencana untuk tinggal bersamaku sebelum kita menikah? Itu bagus. Kalau begitu, pindahlah ke tempatku sekarang juga. Sambil berbicara, Chris meraih tangan Lauren dan berusaha membawanya pergi. Chris sudah lama ingin memiliki Lauren, yang dipuji sebagai wanita tercantik yang pernah ada. Ia sangat berhasrat, meskipun Lauren akan segera menikahinya. Tidak apa-apa kalau mereka tidak bertunangan tetapi sekarang setelah tanggal pernikahan ditetapkan, Chris merasa sangat tidak enak akhir-akhir ini. Ia berharap ia dapat menjalani 10 hari itu dengan cepat dan melompat ke malam pernikahan mereka di mana mereka akan meresmikan pernikahan mereka. Lauren melepaskan tangan Chris dan berkata, kamu salah paham. Aku ingin bicara denganmu tentang hidup bersama setelah kita menikah. Chris langsung bingung. Apa yang perlu dibicarakan? Bukankah sah saja jika pasangan suami istri hidup bersama setelah menikah? Lauren berkata, saya berharap kita bisa tinggal di kamar terpisah setelah menikah. Apa katamu? Chris langsung marah. Tinggal di kamar terpisah. Kau pikir aku ini siapa? Kau pikir aku suamimu yang tinggal serumah? Aku akan menikahimu dengan megah, dan kau ingin tinggal di kamar terpisah dariku. Seperti dugaan Lauren, Chris sangat muak dengan perkara ini dan merasa bahwa itu merupakan penghinaan besar baginya. Jordania juga pernah mengalami situasi itu sebelumnya. Dia telah menikah dengan Hailey selama 3 tahun dan tidak pernah tinggal sekamar dengannya, hal ini membuatnya merasa sangat malu. Itu adalah kondisi yang tidak dapat diterima oleh pria normal manapun. Lauren menjelaskan, Chris, bukan berarti aku tidak menyukaimu, tapi aku tidak punya pilihan selain tidak menyukaimu karena aku sedang sakit. Jadi, tidak mungkin kita bisa berhubungan intim dalam pernikahan kita. Kamu sakit. Chris tanpa sadar mundur selangkah, jelas sedikit ketakutan. Mungkinkah Lauren tidak semurni yang terlihat di permukaan? Apakah dia memiliki sejarah hubungan yang sangat rumit? Lauren tidak ingin dia salah paham dan menganggapnya sebagai wanita jalang, jadi dia menjelaskan, maksudku, aku punya penyakit mental. Penyakit mental? Penyakit mental macam apa? Tanya Chris. Itu adalah penyakit yang sangat rumit. Jika Lauren ingin menjelaskannya kepada Chris dengan jelas, dia pasti harus menceritakan semuanya dari awal. Lauren tidak ingin Chris tahu bahwa Jordan adalah satu-satunya orang yang bisa ia terima saat ini. Jadi, Lauren berkata, ini adalah penyakit yang sangat rumit yang tidak dapat saya jelaskan dengan jelas. Bagaimanapun, saya bersumpah atas nama keluarga saya bahwa saya tidak berbohong kepada Anda. Saya benar-benar tidak punya pilihan, dan saya harap Anda akan mengerti kesulitan saya. Kita sudah saling kenal lebih dari 1 atau 2 tahun. Kau seharusnya mengenalku dengan cukup baik. Aku tidak akan berbohong padamu. Chris tentu saja percaya pada karakter Lauren.
Kalau tidak, dia tidak akan begitu bersemangat menikahinya. Namun, sebagai tunangan Lauren, dia benar-benar ingin tahu penyakit apa yang diderita Lauren. Chris sempat dilema, dia berpikir, tidak ada gunanya menikah dengan Lauren kalau Lauren memang punya penyakit seperti itu. Merasa agak malu juga, Lauren berkata, maaf, Chris. Kalau kamu merasa tidak bisa menerimanya, kita bisa batalkan saja pertunangan ini. Kami akan minta maaf dan memberi kompensasi kepada Hanks. Chris langsung menjadi sangat gelisah. Membatalkan pertunangan. Tidak mungkin. Semua orang di DC tahu bahwa aku akan menikah dan semua tokoh terkemuka di AS akan datang untuk menghadiri pernikahanku pada tanggal 1 April. Aku tidak akan pernah membiarkan mereka melihatku menjadi bahan tertawaan. Melihat betapa bertekadnya Chris untuk menikahinya, Lauren melanjutkan, bagaimana kalau kamu diam-diam mencari wanita lain setelah kita menikah? Aku akan menutup mata dan tidak akan keberatan selama keluarga Howard tidak dalam posisi sulit atau dipermalukan. Lauren benar-benar setuju untuk membiarkan Chris berselingkuh. Chris sangat bersemangat, meskipun awalnya ia bermaksud melakukan hal yang sama. Namun, Chris adalah orang yang sangat munafik, jadi dia langsung membantah, bajingan. Lauren Howard, menurutmu aku orang seperti apa? Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik dan mengabdi padamu sepenuh hati setelah kita menikah. Bagaimana mungkin aku mengecewakanmu dan keluargamu? Kita bicarakan masalah ini lain kali saja. Karena kamu tidak sehat, istirahatlah. Aku akan pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, Chris mendorong pintu dan meninggalkan rumah Lauren. Dia keluar rumah dan masuk ke dalam mobil SUV Lincoln miliknya. Dia berkata kepada Rob, periksa catatan medis Lauren di rumah sakit besar selama setahun terakhir, tidak, 3 tahun terakhir. Bawa semua dokter yang pernah dia konsultasikan kepadaku. Ya, Tuan Heng, apa yang akan Anda lakukan dengan benda itu? Saya ingin tahu penyakit apa yang dideritanya.